Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang rahasia yang disembunyikan selama ratusan tahun. Inilah desa yang tak tersentuh zaman di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Langit Jakarta dipenuhi awan mendung ketika Dimas pertama kali membuka gulungan peta tua yang ia temukan dari sebuah peti kayu lapuk di perpustakaan Universitas Indonesia. Peti itu tidak diberi label, tidak tercatat dalam katalog, dan anehnya, terkunci dengan kombinasi angka yang hanya bisa terbuka setelah Dimas menekan simbol berbentuk lingkaran dan segitiga bersilang. Simbol itu sama persis dengan yang ia lihat di ukiran batu kuno saat mengikuti ekspedisi sejarah di Kalimantan 2 bulan lalu. Peta itu terlihat seperti gambaran Nusantara, tapi ada satu hal yang aneh. Di tengah hutan Kalimantan Timur, ada tanda titik kecil dengan tulisan yang sangat pudar. D. Matah. Tidak ada desa, tidak ada kota, tidak ada jalan menuju titik itu. Semua dikelilingi garis hijau tebal dan sebuah catatan kecil dalam bahasa Belanda kuno yang jika diterjemahkan berarti, "Jangan pernah menginjakan kaki di tempat ini." Waktu tak bergerak di sana. Dimas menyadari sesuatu yang tidak biasa. Peta itu mencantumkan garis pantai yang tidak sesuai dengan kontur sekarang. Seolah-olah menggambarkan keadaan bumi ratusan tahun lalu. Ia mencocokkannya dengan peta modern, dan memang benar, titik yang tertulis D. Matah itu berada di dalam kawasan hutan lindung yang tak pernah disentuh pembangunan. Bahkan Google Maps pun memperlihatkan area itu hanya sebagai kabut hijau pekat tanpa satupun jalur akses. Tidak lama setelah penemuan itu, Dimas mulai merasa diikuti. Seorang lelaki berjas hitam selalu muncul di halte tempat ia menunggu bus atau di pojok parkiran perpustakaan. Ketika ditanya siapa dia, lelaki itu hanya menjawab dengan satu kalimat aneh. "Kau membuka kunci yang tak seharusnya dibuka." 3 malam kemudian, kamar kos Dimas dibobol. Tapi anehnya, tidak ada barang yang hilang. Laptop masih utuh. Kamera juga masih ada. Hanya peta tua itu yang raib. Tapi Dimas sudah lebih dulu memotret seluruh bagiannya dan menyimpannya di flash disk kecil yang kini selalu ia sembunyikan di dalam tali sepatunya. Dorongan untuk mencari tahu lebih dalam membuatnya menghubungi dosennya yang pernah menjadi arkeolog lapangan, Profesor Harjo, yang biasanya ramah dan terbuka. Kali ini bersikap dingin. Ia hanya berkata, "D. Matah bukan untuk kita." Banyak yang tak pernah kembali setelah mencarinya. Namun Dimas tidak mundur. Pagi itu, ia memesan tiket ke Balikpapan. Ia tahu ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi selama ratusan tahun. Dan semua petunjuk mengarah ke satu tempat yang sudah dilupakan dunia. Satu tempat di mana waktu mungkin tak berjalan seperti biasa. Satu tempat yang akan mengubah segalanya begitu ia temukan. Begitu mendarat di Balikpapan, Dimas tak membuang waktu. Ia menyewa mobil dan menyusuri jalan menuju Kutai Barat. Ia telah mencetak peta dari foto-foto yang disimpannya, menandai setiap kemungkinan jalur setapak menuju kawasan yang ditunjukkan peta tua itu. Namun setelah melewati desa terakhir, jalur aspal berakhir. Jalan berubah menjadi tanah merah yang licin, penuh dengan akar pohon besar dan suara-suara hutan yang seakan berbisik dari balik semak. Dimas meninggalkan mobil di pinggir jalan, melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kompas digital di tangannya tiba-tiba berputar-putar, seolah kehilangan arah. Bahkan jarum kompas analog yang dibawanya ikut bergetar liar, seperti terganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap langkah yang ia ambil seperti membawanya masuk ke dalam dunia yang lain. Udara terasa lebih berat, hening yang tidak biasa menyelimuti. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya dedaunan yang sesekali jatuh tanpa angin. Di tengah perjalanan, Dimas menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah tenda lapuk dengan sisa-sisa perlengkapan seperti termos logam, buku catatan yang basah dan hampir hancur, serta name tag plastik bertuliskan, "Ekspedisi Belanda, 1926. Tenda itu tampak seperti ditinggalkan tergesa-gesa, namun anehnya, masih utuh meskipun sudah hampir 1 abad berlalu. Ia membuka buku catatan itu perlahan. Halamannya sudah rapuh,
tapi masih bisa terbaca di beberapa bagian. Kalimat terakhir di buku itu tertulis dengan tinta yang nyaris pudar. Kami menemukannya, mereka tidak berumur. Waktu tak menyentuh mereka. Kami harus keluar, sebelum kami dilupakan. Langkah Dimas makin mantap, tapi suasana sekitar semakin aneh. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas ia merasa seperti diawasi. Di balik pohon besar, ia melihat sesosok bayangan tinggi yang berdiri diam. Namun begitu ia dekati, tidak ada siapapun. Hanya tanah basah dan jejak telapak kaki manusia dewasa yang mengarah ke dalam, lalu berhenti begitu saja. Seperti makhluk itu menghilang begitu saja di udara. Ketika malam mulai turun, Dimas memutuskan untuk bermalam di sebuah cekungan batu. Ia menyalakan api kecil dari kayu kering dan menyimpan peta buatannya di balik jaket. Tapi saat ia menatap langit malam dari balik daun-daun raksasa, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bintang-bintang tidak bergerak. Sejak senja, susunannya tetap sama, tidak bergeser sedikit pun. Dan di kejauhan, samar-samar, terlihat cahaya biru yang berdenyut pelan dari balik kabut tebal. Seolah sebuah desa yang tak pernah dikenali oleh peta manapun sedang menunggu. Dimas terbangun dini hari ketika bara apinya hampir padam. Kabut semakin tebal, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke arah cahaya biru yang masih berdenyut dari kejauhan. Sekilas seperti lentera yang digantung tinggi, namun warnanya terlalu aneh, seolah bukan berasal dari api atau listrik. Ia memberanikan diri berjalan mendekat, menuruni lembah yang dipenuhi semak berduri dan suara gemerisik halus yang datang dari semua arah. Langkahnya terhenti ketika ia menemukan jembatan kayu tua yang terbentang di atas sungai sempit berair jernih kebiruan. Jembatan itu tampak rapuh, tapi entah bagaimana tetap berdiri kokoh, seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Begitu ia menyeberangi jembatan itu, semuanya berubah. Udara menjadi lebih hangat, angin seolah berhenti, dan suara kehidupan kembali terdengar. Burung-burung bernyanyi dengan irama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Pepohonan di sekelilingnya tinggi menjulang dengan daun berwarna keperakan yang memantulkan cahaya samar dari langit. Ia belum pernah melihat vegetasi seperti ini dalam hidupnya. Kemudian ia melihatnya. Sebuah desa kecil tersembunyi di tengah cekungan lembah. Rumah-rumah panggung berdiri dengan arsitektur yang bukan khas Dayak, bukan pula Minangkabau, tetapi campuran dari gaya yang seolah hilang dari sejarah. Kayunya menghitam mengilap, seperti baru dibersihkan setiap hari. Tapi yang membuat Dimas membeku adalah sosok-sosok yang berjalan perlahan di antara rumah-rumah itu. Mereka berpakaian seperti orang dari masa lalu. Kain tenun, anting logam besar, dan rambut panjang yang dikepang rumit. Tapi bukan itu yang membuat napas Dimas tercekat. Wajah mereka muda, tak ada satupun keriput. Padahal ada yang memanggul keranjang dengan sikap tubuh seperti orang tua renta. Ada yang berdiri bengkok di tongkat, tapi wajahnya seperti usia 20 tahun. Semua memiliki mata yang sama, bening, namun seperti tidak berkedip terlalu lama. Dimas melangkah perlahan masuk ke dalam desa. Tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi terkejut, seolah mereka tahu ia akan datang. Seorang perempuan tua, setidaknya dari gerakan tubuhnya, mendekat dan mengangguk pelan. "Kau membawa peta itu," katanya dengan suara berat namun jelas. Dimas mengangguk kaku. "Kalau begitu, waktumu belum habis." Wanita itu memintanya ikut masuk ke salah satu rumah besar di tengah desa. Aroma kayu manis dan daun basah memenuhi udara dalam ruangan. Di tengah ruangan tergantung jam pasir raksasa, tapi anehnya pasir di dalamnya tidak pernah bergerak. Wanita itu menunjuk jam itu sambil berkata pelan, "Sejak nenek moyang kami masuk ke lembah ini, waktu berhenti berjalan. Tapi tidak selamanya jam akan diam." Dimas menelan ludah, mencoba mengerti apa yang dimaksud. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pintu rumah itu berdiri terbuka. Seseorang berdiri di ambang pintu, dan Dimas mengenal wajahnya. Langkah orang itu pelan namun pasti. Ia memasuki rumah besar itu tanpa suara, seolah menyatu dengan lantai kayu yang diinjaknya. Tubuhnya tinggi, tegap, dan mengenakan pakaian lapuk khas penjelajah masa kolonial.
Jaket kulit tua dengan emblem kecil bertuliskan, E.W. Van Doorn, yang hampir terhapus usia. Tapi bukan itu yang membuat Dimas mundur selangkah. Wajah pria itu adalah wajah yang ia lihat di foto hitam putih dalam dokumen warisan kakeknya. Wajah yang seharusnya sudah lama menjadi tengkorak. Edward Willem van Doorn, penjelajah Belanda yang menghilang tahun 1926, berdiri di depannya, masih hidup, tak berubah, seolah waktu memang telah menyerah padanya. Dimas ingin bicara, tapi mulutnya tak mengeluarkan suara. Van Doorn hanya menatapnya sejenak, lalu berjalan ke sisi ruangan dan menyalakan lentera berwarna biru yang tergantung di langit-langit. Cahaya dari lentera itu menyorot dinding bambu yang perlahan menyingkap semacam lukisan kuno, memperlihatkan gambaran sebuah kerajaan tersembunyi yang dikelilingi kabut, dengan simbol jam pasir di tengah-tengahnya. "Aku menunggumu," kata Van Doorn dengan bahasa Indonesia yang kaku tapi masih fasih. "Kau cucu dari dia yang menolak ikut masuk, yang memilih kembali dan membawa rahasia ini ke dunia luar." Dimas masih tak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ketika Van Doorn melanjutkan, "Lembah ini bukan hanya tempat. Ia adalah keputusan. Siapapun yang masuk dan memilih tinggal, akan terlindung dari waktu. Tapi harga yang harus dibayar adalah dilupakan oleh dunia." Perempuan tua itu melanjutkan, "Itulah sebabnya banyak yang tidak pernah kembali. Bukan karena mereka mati, tapi karena mereka memilih abadi." Van Doorn menatap Dimas tajam. Tapi sekarang, keseimbangan terganggu. Jam itu, ia menunjuk ke jam pasir, tidak bisa diam selamanya. "Kau membawa sesuatu yang bisa membangunkannya kembali." Dimas menyadari sesuatu. Peta yang ia temukan bukan sekadar penunjuk arah. Di bagian belakangnya, terdapat simbol jam pasir yang mulai berdenyut hangat, seolah merespons tempat ini. Dan perlahan, pasir dalam jam raksasa itu mulai bergerak untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Seluruh rumah berguncang ringan. Lentera biru berayun pelan. Di luar, langit berubah warna dari kelabu menjadi keunguan, dan angin yang tak pernah ada mulai meniupkan dedaunan ke segala arah. Suara perempuan tua itu terdengar lagi. Kali ini lebih tegas. "Pilihanmu menentukan apakah waktu akan kembali bergerak, atau berhenti sepenuhnya untuk semuanya." Dimas menggenggam peta itu erat. Dan tiba-tiba suara derap langkah mendekat dari luar rumah. Langkah berat, banyak, tidak manusiawi. Langkah-langkah itu mendekat dengan kecepatan mengerikan. Getarannya terasa hingga ke lantai rumah. Suara gemeretak kayu yang diinjak, diselingi hembusan napas berat yang terdengar seperti desahan dari makhluk yang tak berasal dari dunia ini. Dimas berdiri kaku. Jantungnya berpacu seolah hendak meledak. Van Doorn berjalan cepat menuju jendela dan mengintip keluar. Penjaga itu terbangun. Gumamnya, jam pasir telah bergerak, dan mereka tidak menyukai perubahan. Perempuan tua segera mengambil semacam tongkat ukiran dari dalam peti. Ujung tongkat itu mengeluarkan sinar lembut, biru kehijauan, seperti cahaya purnama yang merambat di dalam air. Ia menyerahkannya pada Dimas. "Kau yang membawa peta, maka kaulah yang bisa membuka atau menutup kembali gerbang waktu," ujarnya cepat. "Tapi ingat, kau hanya punya satu kesempatan." Dimas tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi tongkat itu terasa hidup di tangannya, berdenyut pelan seperti detak jantung. Di luar, suara-suara itu semakin jelas. Derak pohon tumbang, tanah yang bergeser, dan suara aneh seperti lolongan yang tak keluar dari mulut makhluk manapun yang ia kenal. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar keras. Sesuatu menghantamnya dari luar. Sekali, dua kali, hingga paku-paku tua di engsel mulai terlepas. Van Doorn menarik Dimas ke belakang dan menunjuk ke peta yang digenggamnya. "Lihat sudut bawahnya. Di sana ada gerbang," katanya cepat. Dimas membuka peta dan melihatnya. Sebuah simbol kecil yang tak ia sadari sebelumnya. Dua pilar batu dengan jam pasir melayang di antara keduanya. Di belakang rumah, gerbang itu ternyata benar-benar ada. Dua batu menjulang di tengah ladang rerumputan tinggi. Di antara mereka, udara tampak bergetar, seolah menampakkan celah antara kenyataan dan sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri.
Pintu rumah akhirnya terbuka dengan hantaman keras. Sosok-sosok tinggi besar masuk. Tubuh mereka hitam seperti arang, matanya bercahaya merah, dan seluruh tubuhnya seperti dililit akar dan besi tua. Makhluk-makhluk itu tidak berlari. Mereka berjalan perlahan, seperti yakin bahwa tidak ada yang bisa lepas dari mereka. Perempuan tua itu berdiri menghadang mereka, mengangkat tangannya, dan berteriak dalam bahasa kuno yang tidak dipahami Dimas. Cahaya dari tongkat di tangan Dimas menyala lebih terang, dan seolah menjawab panggilan itu. Gerbang di luar mulai berdenyut dengan frekuensi yang sama. Van Doorn mendorong Dimas ke arah gerbang. "Kau harus pergi sekarang. Kalau tidak, waktu akan berhenti untuk semua yang ada di sini, selamanya." Dimas melangkah, tapi hatinya penuh ragu. Ia tahu, sekali melewati gerbang itu, tidak ada jalan kembali yang mudah. Tapi langkahnya tak bisa dihentikan. Di belakang, makhluk-makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang yang mengguncang langit. Dan saat kaki Dimas menyentuh tanah di antara dua pilar, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tubuh Dimas melayang, seolah tak berbobot. Waktu tak lagi terasa maju ataupun mundur. Semua suara menghilang. Tak ada angin, tak ada tanah. Hanya kilatan cahaya yang menyapu wajahnya, memantulkan bayangan masa lalu dan masa depan yang silih berganti seperti pantulan di permukaan danau yang tak pernah terusik. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya di tempat yang sama namun berbeda. Hutan masih ada, pohon-pohon tetap menjulang, tapi langitnya kini biru bersih, dan suara burung terdengar asing, seolah ia berada di dunia yang tak pernah tercatat dalam sejarah manapun. Di tangannya, tongkat itu telah menghilang. Peta pun lenyap, hanya menyisakan bekas hangus di telapak tangannya seperti cap yang tak bisa dihapus waktu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berpakaian adat muncul dari balik pepohonan. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. "Kau telah melihat apa yang tak semua manusia berani cari," katanya sambil menatap jauh ke arah hutan. "Dan kau membawa kembali sesuatu yang telah lama dicuri bukan oleh tangan, tapi oleh keserakahan hati." Dimas terdiam. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud. Tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Ada kedamaian yang muncul perlahan, seolah ia baru saja meletakkan beban yang tak pernah ia sadari selama ini ia pikul. Ia sadar, pencariannya bukan soal harta, bukan tentang kejayaan masa lalu, atau membuktikan warisan kakeknya, melainkan tentang menyadari bahwa ada hal-hal yang memang harus dijaga dari waktu. Karena di sanalah makna sebenarnya disembunyikan. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu menghilang, seolah ia hanya bagian dari gema tanah lama yang menyapa lalu pergi. Dimas berjalan pelan keluar dari hutan itu, melewati akar-akar yang kini terasa seperti nadi kehidupan. Di pundaknya tak lagi ada peta, tapi di dalam dadanya tersimpan jejak perjalanan yang tak akan pernah bisa diceritakan sepenuhnya, karena hanya mereka yang merasakannya yang akan mengerti. Dan jam pasir itu, entah di mana kini, mungkin kembali diam, mungkin masih berputar, atau mungkin sedang menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk mendengar bisikan waktu.